Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali atau Kanwil DJP Bali pada tahun 2023 mengemban amanah untuk mengumpulkan penerimaan pajak di Bali sebesar Rp12,744 triliun. Sampai dengan tanggal 27 Desember 2023, Kanwil DJP Bali telah dapat mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp13,033 triliun atau 102,27% dari target yang diberikan. Seluruh kantor pelayanan pajak atau KPP di lingkungan Kanwil DJP Bali juga telah berhasil merealisasikan penerimaan pajak di atas 100% dari target tahun 2023. Di sisi lain, Kepala Kanwil DJP Bali Nurbaiti Munawaroh mengungkapkan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 136/PMK-03/2023 perubahan atas PMK nomor 112/PMK-03/2022, yaitu terkait implementasi penggunaan NIK atau nomor induk kependudukan sebagai NPWP sesuai amanat Undang-Undang HPP, format lama NPWP masih dapat digunakan sampai dengan 30 Juni 2024. Nantinya terhitung 1 Juli 2024, seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP akan menggunakan NPWP dengan format baru. Jadi, kenapa kepatuhan di 2023 lebih tinggi dibandingkan tahun 2022, begitu ya? Tandanya berarti kan ini satu indikator. Yang pertama adalah masyarakat wajib pajak punya kesadaran yang lebih tinggi dibanding tahun lalu dari sisi wajib pajak. Yang kedua, dari sisi kami berarti sudah melaksanakan fungsi edukasi penyuluhan lebih optimal, ya. Itu secara general pada umumnya. Dan banyak sekali pemicu kenapa masyarakat wajib pajak itu bisa jadi sadar gitu ya. Karena bantuan teman-teman media juga tuh, publikasi edukasinya berjalan, ya. Atau bisa jadi manfaat pajak yang masyarakat rasakan itu terasa. Sehingga mereka sama-sama ingin ikut berkontribusi, ya, paling tidak dari melaporkan SPT tahunan dulu, kemudian membayar pajak ya kan dari situ, ya. Itu 3 poin. Terkait dengan adanya pressure berupa teguran sampai ada paksaan, mungkin ada dampaknya terhadap itu. Ya, pasti. Nah, law enforcement adalah salah satu fungsi. Kami melakukan pekerjaan itu di dalam satu komite kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan itu bisa formal, lapor SPT, bisa juga material, bayar pajaknya dengan benar, tidak kurang, tidak lebih. Di dalam satu komite kepatuhan, fungsi paling soft adalah edukasi dan penyuluhan. Yang paling tinggi adalah law enforcement, penegakan hukum, atau konkretnya penyidikan yang tadi sudah disampaikan. Kalau kami melakukan tindakan mulai dari penagihan, ya, tindakan penagihan aktif itu kan tadi mulai dari surat teguran, softnya, paling tinggi ada penyitaan, gitu ya, atau blokir rekening bank. Nah, itu kami selalu lakukan publikasi lewat media. Kalau teman-teman flashback lihat 2023, kami sering rilis minta bantuan media untuk mempublikasi. Ini loh, kami melakukan blokir serentak. Kami blokir semua penanggung pajak yang punya utang ke bank-bank semuanya supaya kebayar utang pajaknya. Atau kalau penyidikan, kami juga rilis. Ini loh, teman-teman, ada yang sudah inkrah putusan pengadilannya bahwa wajib pajak A melakukan tindak pidana perpajakan dan menimbulkan kerugian negara sekian. Itu memberikan deterrent effect. Efek jerah kepada masyarakat lain yang membantu mendongkrak kepatuhannya wajib pajak juga secara tidak langsung. Ya. Itu. Dapat poinnya? Dapat. Siap, terima kasih. Ya. Nick. Yang tersisa mungkin ketemu dengan WP itu apa sih yang menjadi kendala akhirnya mereka tidak melakukan validasi? Poinnya ada sudah 2 kita klaster ya. Yang pertama adalah pada saat WP ini daftarnya NPWP, NIK-nya dia belum iktp, sehingga datanya tidak match dengan data Dukcapil. Karena matching NIK NPWP ini kan data Dukcapil kita sandingkan dengan database-nya DJP. Ya, ketika ada perbedaan, maka WP harus ke Dukcapil dulu. Itu yang jadi kendala, mungkin tidak sempat gitu ya, atau tidak mengerti bagaimana cara update data kependudukan secara online gitu ya. Jadi intinya ada perbedaan data. Atau bisa jadi yang intinya sih itu, yang didaftarkan di database kami berbeda. Atau bisa jadi double gitu ya. Atau NIK-nya belum elektronifikasi, belum match, masih yang lama. Seperti itu kendala utamanya. Tadi kan 2 kalau nggak salah itu katakan. Oh 2, yang 2-nya tadi beda data di kertas sama data aslinya di kependudukan. Pada intinya secara garis besar perbedaan data, misalnya
I Made Oh, dari agensi. Artawan, ada di kaminya misalnya Made Artawan. Mohon izin Pak Made kami pakai namanya sebagai contoh. Itu kalau data nggak match, WP diminta konfirmasi dulu, yang benar yang mana nih? Namanya ada I-nya nggak? Atau bisa jadi misalnya dulu pakai gelar, insinyur, gitu kan ya, Budi siapa gitu. Tapi di data kependudukan nggak ada, di kami ada, nggak bisa match tuh. Atau tanggal lahir bisa jadi berbeda, dulu asal sebut misalnya gitu. Jadi data-data yang inti itu adalah nama, tanggal lahir, ya. Itu yang poin paling penting. Artinya dengan Ya. diperpanjang masa ini bisa Memberikan waktu, kesempatan kepada wajib pajak, barangkali harus ke Dukcapil melakukan validasi, atau bisa jadi orangnya sudah tidak ada. Itu kemudian dulu akte kematian belum online. Modus-modus apa yang dilakukan untuk mengelabui pajak seperti selama ini? Modusnya, pastinya kalau pajak ini kan kalau pajak penghasilan ataupun pajak pertambahan nilai ya, kita cerita yang PPH dulu. Kalau pajak penghasilan itu kan pasti ada penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak atau kita sebut penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak ini bukan berarti dia total omset bruto, apakah dia dari perdagangan, jasa maupun industri. Tapi ada pengurang penghasilan bruto, biaya-biaya dan segala macam ya, yang boleh dikurangkan, barulah dapat laba atau penghasilan kena pajak. Tapi tidak selalu similar tuh. Gelembungkannya gampang, dia cuma 2 poin aja. Omsetnya diumpetin, sama pengurangnya atau biaya-biayanya digelembungin. Itu 2 modus yang paling umum. Makanya pemeriksa kami sangat handal tuh untuk mendetek modus 2 poin itu untuk di PPH. Kalau omsetnya diumpetin, kami lakukan pemeriksaan itu bisa buka rekening ke bank. Mau diumpetin di mana nih gitu, ya. Atau yang kedua, kami bisa lakukan forensik digital. Untuk bisa melakukan forensik terhadap media hardware untuk transaksi penjualan. Jadi kalau ada yang diumpetin, dapat aja tuh datanya, kami dapat. Kalau dengan forensik. Kemudian kalau untuk PPN kan dipotong, dipungut. Bapak beli sesuatu, pasti udah ada PPN. Misalnya beli TV. Tapi kalau misalnya penjual elektronik itu tidak melaporkan PPN Bapak, uang Bapak berarti kan diambil sama dia. Pidana itu. Gitu. Jadi tidak distorkan, yang ketiga modusnya. Yang sudah dipotong, dipungut dari wajib pajak tidak distorkan ke kas negara. Itu modus, ya.